Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat ini tiba waktunya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui kisah hidup daripada seorang misionaris David Livingstone ini, kami boleh belajar banyak hal tentang apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui kami, dan kami boleh terus bekerja untuk menjadi pekabar Injil Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang sudah kita ketahui, tokoh yang akan kita bahas pada malam hari ini, tokoh misionarisnya itu adalah David Livingstone. Saya ingin memulai ini dengan memberikan satu doa yang sangat terkenal dari David Livingstone, yang saya rasa ini harusnya juga menjadi doa dari setiap kita ya. Doa yang paling terkenal dari David Livingstone adalah seperti ini. Dia mengatakan, Tuhan, kirim aku kemana saja asal pergi denganku. Letakkan beban apapun padaku, asal kuatkan aku. Dan putuskan semua ikatan di hatiku, kecuali ikatan yang mengikat hatiku dengan kepunyaanmu. Nah, ini merupakan doa dari hati seorang murid, seseorang yang benar-benar menyadari hidupnya telah ditebus oleh Kristus. Dan dia bukan hanya menyadari dan mengetahui bahwa hidupnya ditebus oleh Kristus, tapi dia juga menyadari satu tugas dan panggilan. Satu tugas dan panggilan yang harus dia kerjakan sebagai ungkapan syukurnya karena dia telah mendapatkan keselamatan dari Kristus itu. Maka doa ini terungkap dari seorang David Livingstone. Dia di dalam bukunya The Last Journal, itu adalah jurnal terakhir yang ditulis, yang didapatkan dari David Livingstone. Nah, dia menulis banyak sekali ungkapan hatinya yang sungguh-sungguh menggambarkan kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamatnya dan yang telah mengutus dia. Jadi kita akan mulai membahas Livingstone ini dari era zaman modern ya. Jadi pada saat itu ada misi zaman modern. Jadi pada akhir abad 17 itu merupakan awal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan itu dinamakan sebagai zaman modern. Nah, zaman ini tuh tidak lepas dari pengaruh masa Renaissance, termasuk juga di dalamnya adalah gerakan reformasi. Nah, pada zaman ini itu bukan hanya sekedar perkembangan ilmu pengetahuan dan banyak hal ditemukan di zaman itu, tetapi misi juga bekerja di situ. Misi Allah juga bekerja dengan sangat giat pada zaman modern. Nah, itu disebut sebagai misi zaman modern. Nah, zaman ini berlangsung sampai akhir abad ke-18. Dan ada beberapa lembaga misi yang lahir pada era misi modern ini, dan lembaga-lembaga misi ini mengutus beberapa tokoh misionaris, banyak tokoh misionaris ke seluruh penjuru dunia saat itu. Dan salah satunya ini adalah ada namanya lembaga misi di Inggris, itu The London Missionary Society atau disebut LSM, sering disingkat LSM. Nah, proposal untuk mendirikan Missionary Society ini dimulai pada tahun 1794. Awalnya itu untuk gunanya itu untuk berkhotbah dan pada berbagai pada pendeta-pendeta dan orang-orang yang terkait dalam pengiriman misi ke luar negeri. Nah, diorganisasi pada 22 September 1795, dan waktu itu tuan rumahnya tuh mengatakan bahwa tidak perlu ada pemungutan kolekte pada saat peristiwa pendirian sehingga lebih hemat ibadahnya gitu. Dan secara resmi menandai asal mula dari Missionary Society. Dan dari sini ratusan orang hadir. Dan organisasi yang baru berdiri ini secara segera gitu menerima surat-surat dukungan keuangan dari berbagai macam pihak dan minat. Ada juga minat-minat dari kandidat misionaris yang mau memberikan dirinya untuk menjadi utusan Injil. Dan melalui lembaga misi inilah, LSM ini, The London Missionary Society ini, ada banyak sekali misionaris yang diutus dari Inggris. Salah satunya itu adalah David Livingstone. Jadi David Livingstone ini dia lahir 19 Maret tahun 1813 di Skotlandia.
Dia lahir dari dia anak kedua dari 7 bersaudara dari pasangan Neil Livingstone. Neil Livingstone ini adalah seorang guru sekolah minggu dan istrinya Agnes Hunter, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya tuh takut akan Tuhan. Jadi sebagai seorang Kristen yang taat, Neil dan Agnes ini, orang tua dari David Livingstone ini, memberikan pengaruh, terutama ayahnya ya, seorang guru sekolah minggu ini, dia memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap iman, percaya, dan juga pengenalan David Livingstone kepada Tuhan sejak usia mudanya. Nah, mari kita lihat panggilan untuk menjadi seorang misionaris. Kita akan lihat bersama gimana proses jatuh bangun dia menjalani panggilan hidupnya yang Tuhan berikan dalam hatinya. Selain dari pengaruh orang tuanya yang punya dampak cukup besar karena orang tuanya adalah orang yang takut akan Tuhan dan yang memang sudah menanamkan nilai-nilai Kristen di dalam hatinya, tetapi pendidikan, setelah orang tua ada pendidikan itu juga membuka pemikiran dari Livingstone untuk dia pergi memberitakan Injil, untuk dia terbuka, pikirannya terbuka luas. Jadi pada saat itu dia terlahir pada masa revolusi industri di Inggris. Jadi kondisi ini tuh memaksa David Livingstone ini bekerja di sebuah pemintalan kapas. Jadi selama 14 jam dalam sehari, dengan gaji yang hanya 5 shilling per minggu lagi, itu dia harus bekerja untuk mendapatkan uang karena dia bukan berasal dari keluarga kaya. Nah, karena jam kerjanya ini menyita sebagian besar waktunya, maka Livingstone terpaksa untuk bersekolah pada malam hari. Jadi dia bekerja 14 jam di pagi hari, malam hari dia pakai waktunya untuk belajar di Blantyre Village School saat itu. Nah, kemudian keluarga David Livingstone ini ternyata bukan keluarga yang mengedepankan pendidikan gitu, maksudnya pendidikan sekuler. Mereka kurang untuk ke arah sana gitu. Jadi David Livingstone ini harus menabung selain karena tidak punya uang, orang tuanya juga bukan yang berpendidikan tinggi banget, jadi tidak terlalu pendidikan formal itu tidak terlalu penting. Maka David Livingstone harus menabung sedikit demi sedikit sampai akhirnya dia melanjutkan studi di Anderson's College di Glasgow pada tahun 1836 dan di sana dia memperdalam pengetahuannya dalam bidang kedokteran dan penginjilan. Jadi David Livingstone melanjutkan kuliah dan dia memperdalam bidang ilmu kedokteran di sana dan juga penginjilan. Nah, awalnya ini Livingstone ini mau menjadi tenaga medis ke Tiongkok. Jadi awalnya tuh dia pengen ke Tiongkok karena dia dipengaruhi oleh misionaris berkebangsaan Jerman, namanya tuh ada Karl Gustav. Nah, Karl Gustav tuh mengatakan bahwa utusan Injil bagian medis, bidang medis, utusan Injil bidang medis yang ke Tiongkok tuh sangat dikit, hampir nggak ada gitu. Makanya David Livingstone dia bertekad untuk pengen pergi ke Tiongkok untuk menjadi utusan Injil dari bidang medis saat itu. Jadi pada tahun 1838 dia keterima di LMS Inggris ini untuk mempersiapkan dirinya pergi ke Tiongkok. Tapi sayangnya saat itu ada perang candu pertama yang pecah di bulan September 1839. Jadi tahun 38 dia diterima udah siap, tapi 39 pecah perang candu antara Inggris dan kekaisaran Cina saat itu. Dan itu tuh tidak memungkinkan Livingstone untuk melakukan pelayanan ke Tiongkok saat itu. Dan akhirnya dia berhenti, dia menetap di Inggris dan mendalami studinya ini. Jadi awalnya dia pengen ke Tiongkok terus nggak jadi, tapi momen itu dia pakai benar-benar untuk lebih banyak lagi belajar tentang medis dan juga pastinya tentang penginjilan. Nah, sampai akhirnya dia bertemu dengan Robert Moffat. Jadi asal mula pelayanan David Livingstone ini ketika dia bertemu dengan Robert Moffat. Nah, Robert Moffat ini
adalah seorang misionaris atau relawan yang pergi melayani di benua Afrika. Jadi dia bertemu tahun 1940, jadi 38 dia persiapan ke Tiongkok, 39 nggak jadi ke Tiongkok, tahun 1840 dia bertemu dengan Robert Moffat. Jadi kita bisa lihat ya bagaimana Tuhan memimpin dia gitu di tengah-tengah pergumulannya untuk pergi menginjili, karena saat itu lagi di zaman misi modern tuh banyak sekali misionaris yang giat untuk pergi memberitakan Injil. Nah, David Livingstone ingin mengambil bagian dalam hal itu. Tetapi Tuhan menuntun jalannya sampai akhirnya tahun 1840 dia bertemu dengan Robert Moffat ini. Nah, perkenalan dengan Robert Moffat ini akhirnya mewujudkan keinginan David Livingstone. Jadi timbullah keinginan David Livingstone untuk menerima tawaran dari lembaga misi tadi untuk dari Inggris pergi ke Afrika. Jadi pada Desember 1840 akhirnya dia menjadi utusan misionaris dari lembaga misi dari London Missionary Society itu. Dia diutus ke Afrika, ke benua Afrika, dan dari Desember 1840 dia berangkat, dia sampai tahun 1841 di pangkalan Kuruman di benua Afrika. Dan saat itu dia hanya membawa sextant, itu tuh semacam kompas, dan beberapa lembar buku, kemudian ada alat peneropong, dan obat-obatan pastinya, karena dia seorang dokter, seorang medis ya, tenaga medis. Dan kerinduan terbesarnya saat itu adalah ingin melayani di daerah-daerah yang belum terjamah oleh orang-orang kulit putih yang masuk ke Afrika saat itu. Jadi dia ingin menggapai tempat yang seterpencil mungkin. Kemudian suatu ketika ada seorang yang bertanya kepada Livingstone ini, kenapa sih dia mau menjadi seorang misionaris ke Afrika? Lalu dia menjawab seperti ini, saya didorong oleh kasih Kristus. Ini seringkali ya kita tahu tertulis dalam kitab Injil ya, ketika Tuhan Yesus mau melayani atau menyembuhkan orang-orang, sebuah kalimat pasti tertulis, maka berbelas kasihanlah hati Yesus, timbullah belas kasihan di hati Yesus, menangislah hati Yesus. Kemudian juga itu juga dialami oleh Paulus ya, ketika Paulus ingin melayani penduduk di Athena, Alkitab mengatakan bahwa dia hatinya sangat sedih melihat kota itu. Nah, jadi alasan kenapa sih David Livingstone ingin pergi ke Afrika saat itu, selain karena panggilannya dan karena dia diutus oleh Tuhan melalui lembaga ini, tapi yang paling penting adalah ada kasih Kristus di dalamnya gitu. Jadi dia melihat bahwa ada wilayah yang belum pernah disentuh oleh Injil, bahkan oleh orang modern juga belum disentuh, maka dia ingin datang ke sana karena ada belas kasihan, karena berdasarnya itu adalah kasih Kristus di sana. Jadi pelayanan atau pemberitaan Injil itu dimulai dari hati yang berbelas kasihan kepada orang banyak. Melihat seperti hamparan domba yang tanpa gembala yang nggak tahu kemana, dan kita berbelas kasihan dengan mereka. Itu adalah pelayanan yang didorong oleh kasih Kristus. Dan inilah yang membuat David Livingstone ini bukan hanya terkenal sebagai misionaris. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara membuka tentang David Livingstone, dia tidak hanya terkenal sebagai seorang misionaris, tetapi dia terkenal sebagai seorang dokter, misionaris pastinya, kemudian seorang pengkhotbah, seorang penjelajah Afrika, terus seorang yang kemanusiaan, yang peduli dengan kemanusiaan, dan pejuang penghapus perdagangan budak. Jadi David Livingstone ini dia melihat banyak sekali hal yang harus dia tolong di Afrika. Jadi dia melakukan banyak hal ini. Kita akan lihat lebih dalam lagi nanti. Jadi David Livingstone ini pergi tanpa rasa takut ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi oleh manusia, bahkan oleh orang-orang modern tadi. Nah, sebelumnya, dan dia tuh menjadi pahlawan terkenal pada zaman itu karena dia menemukan tempat-tempat pedalaman Afrika yang terpencil. Jadi sebagai seorang penjelajah ke berbagai pelosok di Afrika, dia mempelajari tentang berbagai jenis tanaman dan hewan. Dia juga menggambar peta Afrika
dari daerah atau wilayah yang pernah dia kunjungi. Dan semua hasil penelitian tersebut ditulis dalam sebuah jurnal yang dia kirimkan kepada lembaga geografi di kerajaan Inggris gitu. Jadi dia menggambar peta-peta di mana dia datang, dia meneliti wilayah yang belum pernah tersentuh itu. Dan inilah yang paling utama ya, dia membawa obor Injil sampai ke Afrika. Dia mengatakan bahwa saya bertekad untuk tidak pernah berhenti sampai saya mencapai akhir dan mencapai tujuan yang Tuhan berikan dalam hati saya. Jadi kegigihan untuk melakukan menjelajah di pedalaman Afrika itu karena dia punya kerinduan ini. Dia ingin memenangkan ribuan desa yang sama sekali belum pernah dikunjungi oleh misionaris saat itu. Nah, mari kita lihat perjalanan penginjilan dari seorang David Livingstone. Jadi saat itu David Livingstone memasuki kota demi kota ya, daerah demi daerah ya, saat itu disebut. Nah, dia mulai memasuki daerah Lepelole namanya. Itu adalah suku dari Bakwena. Nama sukunya tuh Bakwena. Nah, sebagai salah satu media penginjilan, David Livingstone tuh dia mempelajari bahasa setempat. Jadi dimulai dengan dia mempelajari bahasa setempat. Namun sayangnya di suku Bakwena ini, suku pertama yang dia datengin ini, keadaannya tuh kurang mendukung saat itu buat dia. Karena di daerah ini setiap kali dia berkhotbah, setiap kali dia memberitakan firman gitu, banyak orang yang dibunuh, ditangkap gitu, atau diusir oleh suku lainnya. Pokoknya terjadi kericuhan di daerah Lepelole ini atau suku Bakwena ini. Nah, akhirnya ini membuat David Livingstone keluar. Dia pergi meninggalkan wilayah itu. Dan dia pergi menuju di arah utara Afrika, dan itu adalah kota Mabotsa. Nah, di kota Mabotsa ini dia bergaul dengan orang setempat. Jadi dia bergaul dengan orang setempat, dia mengambil hati orang setempat. Kemudian dia juga memberitakan Injil. Dia pasti itu ya. Dia memberitakan Injil Yesus dan berkumpul dengan orang-orang di tengah-tengah perkumpulan suku-suku setempat, orang-orang setempat itu. Dan di situ juga dia menerjemahkan lagu pertama. Lagu pertama yang dia terjemahkan itu adalah There is a fountain filled with blood. Jadi tercurah darah Tuhanku. Jadi lagu ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa daerah setempat gitu. Bahasa setempat sehingga penduduk setempat mereka boleh mengerti makna tentang pengorbanan Kristus melalui bahasa mereka sendiri. Dan David Livingstone ini dia menikah akhirnya, dia menikah di Matbosa tadi, di wilayah itu, di wilayah ketika dia mulai bertumbuh itu pelayanannya, itu dia menikah dengan Mary Moffat. Mary Moffat ini adalah anak dari Robert Moffat yang tadi awal ketemu dengan dia itu. Jadi David menikah dengan Mary Moffat dan memiliki 6 orang anak. Kemudian mereka berdua bersama dengan anak-anaknya dan juga tim yang ada bersama-sama tetap melanjutkan bergiat dalam pelayanan di Afrika ini. Kemudian yang dia lakukan juga adalah dia berkhotbah dan mengajar firman Tuhan setiap hari dalam bahasa setempat, dalam budaya setempat saat itu, dia melakukan itu setiap saat gitu. Dari kota Mabotsa itu dia pindah lagi ke daerah lain namanya Chonuane. Itu didiami oleh orang-orang suku Kwena, namanya suku Kwena. Nah, pada suatu ketika dia bergaul gitu dia berelasi dengan kepala suku. Jadi kepala suku suku Kwena ini bernama Sekhele. Namanya lucu ya. Namanya Sekhele, jadi nama kepala sukunya itu Sekhele. Dan dia memenangkan kepala suku ini. Jadi ketika kita berbicara tentang misionaris pada era modern ini, pada zaman modern awal-awal itu, atau bahkan sampai sekarang kalau mau masuk ke suku, itu kita harus memenangkan kepala sukunya dulu. Kalau kepala sukunya sudah percaya, itu maka anggota-anggota atau bahkan penduduk setempat tuh bisa ikut percaya gitu, karena mereka tuh punya menghargai atau mengikuti teladan dari si kepala suku. Jadi David Livingstone berhasil
memenangkan jiwa dari kepala suku ini dengan mereka berhubungan baik gitu, berteman baik. Dan akhirnya ketika kepala suku ini dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, banyak anggota dari suku-suku itu juga dari orang-orang dari suku Quena itu yang dibaptis, memberikan diri untuk dibaptis. Dan sejak saat itu banyak orang dari suku itu yang menjadi seorang Kristen yang taat. Dan bahkan ada dari suku ini, suku Quene ini, orang-orang Quene yang kepala sukunya Skele ini, itu memberikan diri untuk pergi sekolah misi. Jadi ini satu kegigihan dari David Livingstone, bukan sehari dua hari dia melakukan ini, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk dia berhasil memenangkan suku ini ya, suku Quena ini. Nah kemudian bukan hanya dia memenangkan kepala suku atau berkhotbah, tetapi dia juga karena tadi dia bisa menyembuhkan, dia punya ilmu medis, jadinya dia tuh mengobati orang-orang Afrika yang sakit. Dan akhirnya tuh untuk memicu awal sebelum dia masuk Injil, itu orang-orang senang dengan David Livingstone karena mereka tuh bisa sembuh gitu, bisa diobati gitu. Jadi banyak pengikutnya David Livingstone saat itu. Nah, ketika dari kota tadi, dari suku tadi, Quena itu udah selesai, dia pindah lagi ke daerah Kolobeng, jadi daerah lain lagi pada tahun 1847 ya. Nah, dia pindah ke sana dan di sanalah ini banyak orang yang ikut dia karena dia bisa mengobati gitu. Asal mulanya karena dia bisa mengobati, maka mereka mau mengikut David Livingstone ini. Nah, momentum ini dipakai oleh David Livingstone untuk mengajar mereka membaca, dan dia mendirikan sekolah di sana. Jadi dia mendirikan sekolah sehingga orang-orang itu jadi bisa baca, bisa mengertilah sedikit demi sedikit tentang ilmu pengetahuan dasar. Dan dari situ dia menceritakan tentang Kristus. Jadi dimulai dari mengobati, kemudian karena sudah dekat dengan dia, percaya ikut dia gitu, akhirnya dia mengajar membaca, akhirnya dari situlah dia mendirikan sekolah dan dia menceritakan tentang Kristus. Dia menceritakan siapa itu Yesus, dia menceritakan bahwa Yesus itu adalah juru selamat, dia bisa melakukan apapun, bahkan juga menyembuhkan orang sakit. Jadi dia menjelaskan itu kepada orang-orang di suku sana. Jadi ketika itu inilah yang dilakukan oleh David Livingstone. Banyak sekali yang dia lakukan. Penginjilan, memberitakan Injil, diikuti dengan pengobatan karena dia punya dasar medis, terus dia juga mengajar, dia mendirikan sekolah, dia menerjemahkan bahasa dari bahasa untuk dimengerti oleh bahasa setempat. Jadi itulah hal-hal yang David Livingstone lakukan dengan penuh kegigihan saat Tuhan mengizinkan dia berada di Afrika saat itu. Kemudian tentu ada tantangan. Tantangannya adalah dia harus mengerti budaya lokal. Ini tantangan yang paling berat karena dari satu daerah ke daerah lain tuh banyak sekali budaya. Jadi dia harus mengerti dengan baik apa yang harus dari satu daerah ini pindah ke daerah lain, dia harus belajar lagi budaya lokal, dia harus mengerti apakah ini ada budaya kanibal atau apa segala macam, dia harus benar-benar belajar ini, dan ini bukanlah hal yang mudah untuk mempelajari dan mengerti budaya dan bahasa dalam beberapa waktu yang singkat. Kemudian dia juga berjuang dengan menentang poligami di Afrika. Jadi saat itu tuh Afrika terkenal dengan poligami itu hal biasa gitu. Dan David Livingstone harus mengatakan bahwa, karena kita tahu bersama bahwa itu ditentang di dalam firman Tuhan. Jadi dia harus memberitahukan itu, memberikan pemahaman itu. Kemudian berhadapan dengan orang kanibal. Nah, kanibal di sana tuh mereka tuh tidak mengenal kasih masalahnya. Jadi mereka tuh nggak tahu kasih itu apa. Jadi David Livingstone ini harus memikirkan gimana caranya supaya mereka mengerti tentang kasih Allah. Mereka mengerti bahwa kasih ini tuh ada satu hal yang
kita tuh harus saling mengasihi. Jadi inilah yang tantangan yang David Livingstone lakukan gitu. Dia belajar budaya lokal, dia menentang apa yang salah dari budaya lokal itu, dan dia memberitahukan kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Kemudian dia juga mendirikan stasiun misi. Nah, stasiun misi ini 400 mil jalannya ke pedalaman. Dan yang paling terkenal dari David Livingstone, kalau kita cari itu pasti ada gambar dia disergap singa. Nah, ini adalah peristiwa apa? Jadi David Livingstone ini ketika dia ingin, karena Afrika kan hutannya luas ya, jadi saat itu dia ingin pergi pelayanan, kemudian dia diserang oleh seekor singa sampai lumpuh gitu, sampai lengan kirinya tuh lumpuh. Tapi puji Tuhan, karena mujizat Tuhan mengalami kesembuhan, maksudnya tidak patah, tidak sampai parah. Cuman masalahnya itu karena ada efek, akhirnya itu menjadi penderitaan gitu. Dia tidak bisa mengangkat lengannya lebih tinggi daripada pundaknya ini. Jadi hanya sedikit saja dia bisa. Tapi dia masih bisa memegang pistol untuk memegang senjata untuk menembak hewan-hewan buas atau apa. Jadi dia masih bisa untuk melakukan itu. Cuman itu akan menjadi masalah pada kesehatannya selanjutnya. Jadi David Livingstone pernah diserang oleh seekor singa dalam perjalanannya dia. Kemudian rumahnya hancur saat perang Boer. Kemudian dia terserang demam dan disentri, penyakit malaria yang ada di Afrika, di hutan Afrika saat itu, dan istrinya juga meninggal di ladang pelayanan. Jadi ini adalah tantangan-tantangan yang David Livingstone alami ketika dia melayani di pedalaman Afrika. Dan David Livingstone, dia terkenal sebagai orang yang paling banyak belajar tentang Afrika. Jadi dia benar-benar totalitas. Dia memberikan hatinya untuk Tuhan, ikut panggilan Tuhan untuk pergi di Afrika, tapi dia tidak hanya sekedar itu gitu. Tapi dia benar-benar belajar tentang Afrika. Jadi sebelum David Livingstone tuh belum ada orang yang demikian teliti mempelajari dan membuat catatan tentang Afrika. Jadi sesampainya di Afrika, dia selain dia menyembuhkan orang dan memberitakan Injil, dia juga menjadi seorang penjelajah Afrika. Jadi ini adalah beberapa penemuan dia yang saat itu belum pernah ditemui, tapi melalui David Livingstone dan perjalanan misinya, dia menemukan itu. Pertama adalah air terjun Victoria, itu di Zambia. Kemudian Danau Ngami di Botswana, dan Danau Malawi yang membentang dari Malawi, Mozambik, hingga Tanzania. Dan ada beberapa lagi lokasi-lokasi yang dia temukan gitu. Jadi Livingstone ini berhasil menjadi orang barat pertama, orang kulit putih pertama yang menemukan air terjun Victoria dan juga beberapa hal yang ada gitu. Dan ini tidak mudah. Dia menjalani ini, dia dihadapi oleh rintangan-rintangan yang tadi, menderita sakit dan segala macam. Tapi David Livingstone juga menjadi membawa dampak juga untuk dunia dalam arti luas ya. Dia menemukan tempat-tempat yang hebat, tempat-tempat yang belum pernah ditemukan di Afrika ini. Dan ini membuat dia ketika dia tiba di Inggris, dia dalam masa itu dia sempat pulang ke Inggris, dia disambut sebagai pahlawan nasional dan dieluk-elukan oleh masyarakat Inggris itu. Karena dia menemukan hal-hal yang besar di Afrika, dalam maksud itu wilayah gitu. Dan hal ini merupakan prestasi luar biasa. Peta Afrika pertama yang dibawanya dulu, dibawa oleh David Livingstone ini, tidak berisi apapun gitu pada awalnya, tapi berkat jasanya peta itu terisi akhirnya. Peta itu terisi dengan nama-nama tempat, nama-nama sungai yang dia temukan gitu. Dan inilah yang menyebutkan dia sebagai pahlawan di mata orang Inggris. Namun kepulangannya saat itu dia ada masalah dengan lembaga misi ini. Pokoknya ada suatu masalah dengan lembaga London Missionary Society ini yang mengutusnya, ada perbedaan pendapat, sehingga David ketika dia kembali ke Inggris, LMS ini tidak mau membiayai dia lagi, padahal dia ingin melanjutkan terus pelayanannya ke Afrika gitu. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, pemerintah Inggris membiayai dia gitu.
Dan ada satu pernyataan ya ketika dia disambut, dilulukan oleh masyarakat Inggris, terus dia juga mengalami penolakan dari LMS ini karena ada masalah. Dia mengatakan seperti ini. Ada satu pernyataan dia yang terkenal juga, dia mengatakan seperti ini. Saya lebih suka berada di jantung Afrika atas kehendak Tuhan daripada di atas takhta Inggris di luar kehendak Tuhan. Nah, pernyataan Livingstone ini mengingatkan kepada setiap kita ya, maksudnya bahwa dia mengatakan bahwa hidup yang berada dalam kehendak Tuhan itulah yang terbaik daripada hidup di luar kehendak Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan memang nggak selalu seperti yang kita inginkan. Ditambah lagi nggak ada jaminan menyenangkan versi dunia di dalamnya. Tetapi berada dalam kehendak dan rencana Tuhan, itu yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita yang berdampak bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sukacita yang kekal. Jadi dia mengatakan hal ini gitu. Dia benar-benar memiliki hati yang sangat cinta dengan Afrika saat itu. Maka dan dia mendapatkan kepekaan ini dari Tuhan gitu. Ada relasi, terlihat sekali relasi yang sangat erat antara David Livingstone dan Tuhan dan Allah, sehingga dia bisa mengetahui betul dengan jelas panggilan dia gitu. Ketika ada banyak tantangan, dia dapat dipuji gitu di Inggris, dia mengalami tantangan dengan lembaga misi itu tidak mengurungkan niatnya sama sekali untuk melanjutkan misinya ke Afrika. Dan akhirnya dia kembali ke Afrika lagi. Setelah dia di Inggris, dia kembali lagi ke Afrika dengan biaya yang dari pemerintah Inggris dan juga dari teman-teman yang mendukung dia selama ini. Dan setelah itu sampai di Afrika dia melanjutkan misinya. Dia melanjutkan misi yang Tuhan berikan dalam hatinya. Dan berikutnya adalah David Livingstone dan perbudakan. Jadi perbudakan di Afrika itu dapat dihapuskan dengan membuka sebuah jalur perdagangan yang sah dan penyebaran agama Kristen di tanah Afrika. Jadi waktu itu tuh ada ada perbudakan ya yang dilakukan oleh orang suku Boer kepada orang-orang Afrika. Nah, jadi David Livingstone ini melihat bahwa dia harus menghapuskan asas dari membela asas yang membela penghapusan perbudakan. Karena waktu dia belajar, karena dia sudah berpendidikan itu, dia belajar, dia baca buku seorang penulis Buxton gitu namanya, itu mengatakan bahwa perdagangan ini perbudakan ini bisa dihapuskan ketika ada perdagangan yang sah dan penyebaran agama Kristen di wilayah itu. Maka ketika itu David Livingstone berusaha sedemikian rupa supaya itu bisa dibuka gitu, supaya dia bisa melihat bagaimana pokoknya perbudakan ini harus dihapuskan di tanah Afrika saat itu. Dan surat atau buku jurnal-jurnal milik David Livingstone ini dia tulis gitu, dia merancang, maksudnya mempengaruhi publik untuk menentang penghapusan perbudakan itu. Nah, salah satu bukunya yang terkenal itu diterbitkan tahun 57, yaitu Missionaries Travels and Research in South Africa. Jadi buku ini menceritakan tentang pengalamannya dan bagaimana dia membawa kasih Allah kepada bangsa-bangsa kanibal di Afrika. Maka itu David Livingstone pernah mengatakan seperti ini, saya akan melupakan semua kelaparan, penderitaan, dan pencobaan yang telah saya alami jika saya berhasil menghentikan perdagangan budak di benua ini. Jadi walaupun David Livingstone lebih senang menyebut dirinya sebagai seorang misionaris, dia lebih senang mengatakan itu, tetapi banyak orang yang menilai bahwa sumbangan terbesarnya juga adalah usahanya untuk menghapus perbudakan di benua Afrika. Inilah yang David Livingstone katakan gitu. Bahkan di ucapannya dia juga mengatakan hal ini gitu. Dia benar-benar punya perjuangan yang sangat gigih. Dan kedatangan David Livingstone ini juga akhirnya menghilangkan kekejaman sadis yang dilakukan oleh kaum Boer. Nah, kaum Boer ini adalah keturunan dari pemukiman Belanda asli Afrika Selatan saat itu. Dan dia menjadikan budak-budak orang penduduk asli Afrika untuk dipekerjakan gitu.
dan dia menghapuskan itu dengan pertolongan David Livingstone. Dia menentang dan dia menghapuskan perbudakan. Cuma saat itu tidak mudah juga, Bapak Ibu, karena selain dia harus berhadapan dengan kaum Bur, kaum yang menyiksa ini, yang menjadikan budak ini, dia juga harus berhadapan dengan penduduk setempat gitu, orang-orang yang jadi budak ini. Jadi orang-orang yang dari budak ini karena lihat David Livingstone yang kulit putih, mereka merasa bahwa ini ancaman ini, jangan-jangan David Livingstone ini mata-matanya kaum Bur gitu, mata-matanya kaum Bur, jadi kayak pura-pura baik gitu. Tapi itu tantangan juga untuk David Livingstone. Tapi David Livingstone berhasil, dia dengan pertolongan Tuhan dia berhasil untuk merubah pandangan suku-suku asli Afrika yang sedang diperbudak itu. Nah, salah satunya itu adalah dengan mereka melihat kasih dan pengorbanannya David Livingstone ini. Jadi ceritanya tuh suatu ketika ada orang Afrika yang terancam gitu, diserang oleh hewan-hewan liar, oleh hewan liar. Kemudian David Livingstone segera untuk pergi gitu, untuk menolong orang Afrika ini supaya dia sembuh, terlepas dari serangan hewan liar, atau kalau ada luka David Livingstone bisa sembuhkan gitu. Tetapi sayangnya David Livingstone terlambat dan dia menemukan orang itu sudah meninggal dunia. Tetapi apakah perjuangan dia sia-sia? Enggak. Justru karena dia melakukan tindakan itu, dia melewati berbagai menyeberang, melewati sungai yang deras dan segala macam untuk sampai di tempat TKP, tempat kejadian diserang hewan buas itu sejauh 10 km. Itulah yang membuka mata dari orang-orang asli. Mereka melihat ada kasih, ada pengorbanan dari David Livingstone. Dan akhirnya inilah yang menolong mereka untuk membedakan David Livingstone dari pedagang budak tadi. Jadi mereka percaya bahwa David Livingstone ini adalah seorang yang benar-benar punya hati untuk mereka gitu, punya hati untuk orang-orang Afrika saat itu. Dan inilah perjuangan dari seorang David Livingstone. Dia berhasil untuk menghapuskan perbudakan di tanah Afrika. Dan tahun-tahun terakhir kehidupan David Livingstone ini dia lalui dengan menjelajah daerah-daerah yang belum pernah dilalui, dan dia kehilangan relasinya, kehilangan kontak hubungannya dengan dunia luar. Jadi dia benar-benar fokus banget untuk menemukan wilayah baru, desa baru, bertemu orang-orang baru, gimana caranya supaya dia bisa memberitakan Injil. Pokoknya dia fokus sekali dengan hal itu sampai akhirnya dia terisolasi lah, bahasanya mungkin. Dia terisolasi dengan dunia luar gitu, apalagi peradaban modern Inggris gitu. Jadi dia kurang lebih 6 tahun David Livingstone berada kehilangan hubungan dengan dunia lain selain dia fokus kepada penduduk di Afrika ini. Dan hanya satu dari 44 surat yang sampai kepada David Livingstone dari pemerintah Inggris. Jadi pemerintah Inggris ini mencari di mana David Livingstone ini. Akhirnya tapi tidak ditemukan dari 44 surat, hanya satu surat yang sampai kepada David Livingstone. Dan saat itu mereka menemukan David Livingstone ada di kota namanya kota Ujiji pada November 1871. Setelah 6 tahun dia tidak berada. Dan di tengah-tengah pergumulan itu, David Livingstone mengatakan hal ini. Saya akan memberitahu kalian apa yang menopang saya di tengah semua kerja keras dan penderitaan dan kesepian yang tak dapat saya gambarkan beratnya. Yang menopang saya adalah sebuah janji. Janji seorang yang paling terpuji dan sakral. Ialah janji, ketahuilah, aku akan menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Yaitu Tuhan Yesus. Jadi David Livingstone menulis di jurnalnya, dia mengatakan hal ini. Ketika dia hilang, maksudnya bukan hilang dalam arti benar-benar hilang, maksudnya tidak ada kontak, dia kesepian, jauh dari keluarganya, mungkin dia hanya hidup dengan makan seadanya, bergumul dengan kondisi orang-orang setempat. Dia bilang yang menguatkan dan menopang saya adalah janji Tuhan Yesus di Matius 28 ayat 20 ini. Jadi sebelum Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus
memerintahkan untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia, sampai ke penghujung dunia. Dan itulah yang David Livingstone lakukan. Dan dia tetap kuat karena dia tahu bahwa janji Tuhan ini, aku akan menyertai engkau senantiasa. Sampai akhirnya di akhir hidup dari David Livingstone, dia menghembuskan nafas terakhir 1 Mei 1873, pada usia 60 tahun. Jadi tahun 1873 pada usia 60 tahun sambil berlutut. Jadi ini dia, sambil dia sedang berlutut berdoa di pagi hari. Jadi dia meninggal dalam posisi berlutut di samping tempat tidur dalam posisi berdoa di pagi hari. Jadi dia meninggal karena dia menderita penyakit malaria dan pendarahan internal yang disebabkan oleh disentri. Karena dia penjelajah ya, lewatin hutan, banyak hewan, nyamuk-nyamuk atau penyakit-penyakit yang menyebabkan dia sakit gitu dalam hutan ini. Dan dia menghembuskan nafas terakhir di dalam sebuah gubuk kecil gitu di Afrika ini. Dan ada 2 pembantu setianya. Itu namanya yang 2 orang ini, itu namanya Susi dan Chuma. Itu kayaknya dua-duanya laki-laki ya. Jadi mereka ini tadinya tidak percaya sama Tuhan Yesus, tapi mereka ikut David Livingstone karena David Livingstone yang baik kan, orangnya baik dan menolong mereka. Sampai akhirnya setelah David Livingstone meninggal, Susi, salah satu dari pembantunya ini itu memberikan diri untuk dibaptis dan dia mengambil nama baru yaitu David. Jadi Susi ini Susi ini laki-laki ya. Jadi dia mengambil nama baru David untuk memperingati orang yang pertama kali mengajarkan makna menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang pengikut Kristus kepadanya. Jadi ketika David Livingstone mati, baru 2 orang ini mereka memberikan diri untuk dibaptis. Dan David Livingstone ini dia memberikan jantungnya untuk Afrika. Jadi orang-orang Afrika tuh sangat menghargai dan mencintai Livingstone. Sehingga saat dia meninggal di gubuknya itu, di desa di Afrika itu, mereka mengambil jantung David Livingstone. Jadi jantung dan organ tubuhnya diambil, lalu dikuburkan di tanah Afrika. Makanya ada yang mengatakan bahwa David Livingstone memberikan jantungnya untuk Afrika. Selain pengabdiannya luar biasa, dia memberikan dengan totalitas, tapi ketika dia mati, saking orang-orang Afrika itu, karena dia harus kembali kan, tubuhnya itu harus kembali ke Inggris. Tapi saking orang-orang Afrika itu mengasihi dia, akhirnya itu dikeluarkan jantungnya dan dikuburkan di Afrika. Nah, jasadnya ini, tubuhnya itu dibasem dan dikeringkan di bawah sinar matahari, mungkin supaya tidak bau juga ya, karena ternyata perjalanan menuju ke pelabuhan menuju Inggris itu dibutuhkan waktu selama 9 bulan. Jadi 9 bulan untuk lamanya perjalanan sampai di pelabuhan untuk diantarkan menuju ke Inggris. Dan akhirnya jasadnya, tubuhnya itu tiba di Inggris dan disemayamkan di Westminster Abbey pada 18 April 1874. Nah, jadi inilah ya. Jadi selama 33 tahun David Livingstone mengabdi dan melayani Tuhan di Afrika. Bertahun-tahun pelayanan dia ini itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Pertama tuh adalah Afrika menjadi benua yang terbuka bagi masuknya ratusan misionaris. Tadinya Afrika tuh tidak terlalu diketahui. Memang sudah ada sebelum David Livingstone yang datang ke Afrika, tapi belum seluas ketika David Livingstone berhasil menjelajah Afrika yang sebesar itu. Jadi melalui ini Afrika menjadi benua yang terbuka. Karena jasa dari David Livingstone, ratusan misionaris itu ada dicatat sekitar 500 lebih misionaris mulai bekerja di Afrika, diutus ke Afrika karena peta yang dibuat oleh David Livingstone. Mereka tahu, oh ini masih banyak wilayah yang belum digapai. Akhirnya diutuslah ratusan misionaris ke Afrika. Lalu terhapusnya perdagangan, terhapusnya perdagangan budak di Afrika saat itu. Dan berikutnya adalah teladan hidup. Yang paling penting adalah teladan hidup.
yang membuat pengikutnya memberi diri untuk dibaptis. Memang ada banyak yang bertobat ketika David Livingstone masih hidup gitu, tetapi tidak sedikit juga yang masih sulit untuk menerima karena entah itu keterbatasan bahasa dan budaya, tetapi dari pola teladan hidupnya David Livingstone ternyata itu punya dampak juga gitu pada zaman itu gitu. Akhirnya banyak orang melihat kasih di dalam diri dia dan akhirnya menerima pengajaran dia gitu, menerima pengajaran David Livingstone tentang Kristus. Dan dari situlah orang-orang ini mau untuk memberikan diri dibaptis. Jadi warisan dan peninggalan David Livingstone adalah hal-hal ini, terbuka orang mengenal Kristus, terbuka besar-besaran ratusan misionaris masuk ke Afrika, terhapusnya perdagangan budak dan teladan hidup dia gitu. Teladan hidup dia yang berrelasi dengan orang-orang di suku-suku setempat. Meskipun dia mengalami fitnah, dia mengalami kesulitan secara fisik, dia ada pertentangan dengan lembaga misi dan segala macam, tetapi dia tetap fokus, dia tetap setia. Dia kesetiaan dan fokusnya kepada Tuhan untuk melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan kepadanya, itulah menjadi salah satu karakter yang gigih dari David Livingstone, sehingga dia sampai saat ini orang-orang Afrika bisa mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, demikianlah yang bisa saya bagikan tentang David Livingstone. Ya, ada tanggapan atau apa yang mau diberitahukan, di-sharingkan, ditanyakan, dipersilakan. Malam Contau. Ya, malam. Contau. Sudah 2 kali minggu kita dengar tentang misioneri ya Contau ya. Iya, minggu lalu juga misioneri juga ya. Ini juga ya misioneri yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Nah, saya mau sharingkan sedikit. Tadi malam saya ikut ya di sebuah gereja lewat Zoom ya. Dia mengadakan malam misi, mengundang seorang misioneri bule ya, perempuan. Dan setelah misioneri itu memaparkan pelayanannya, dan gereja tersebut, gereja besar juga yang mengundang itu ya, gereja itu mendukung pelayanan misioneri itu ke Mongolia. Dan ada satu jemaat, dia mantan ketua majelis di gereja lain, maksudnya GPMI juga tapi di pos lain, dan sekarang sudah di gereja tersebut ya yang mengadakan malam misi itu. Dia mengatakan dia mengagumi sang misioneri tersebut dan sebagainya dan sebagainya, dan dia katakan dia belum bisa seperti pembicara itu, tetapi dia mengagumin pelayanan sampai mau jauh-jauh ke Mongolia, orang barat ya, dia kelahiran mana saya juga lupa, sudah ibu itu. Dan intinya Bapak ini mengagumi, dan tetapi dia juga mengatakan saya tidak bisa seperti ibu, dan intinya perbuatanlah yang lebih ditekankan dia. Yang penting saya itu jadi suami yang baik bagi istri dan anak-anak, dengan cucu juga, dia seorang kakek juga ya. Jadi dia sudah lega kalaupun berakhir hidup tanpa pernah membicarakan Injil itu. Yang penting Injil itu dihidupi daripada kita NATO, dia katakan seperti itu. No action talk only, dia katakan seperti itu. Jadi lebih dia tekankan perbuatan seperti itu. Nah, saya itu merenungkan ada kurang pasnya di mana ya, dia kan seorang mantan ketua majelis, dia juga sekarang mungkin pengurus kaum pria atau bagaimana, dia banyak pelayanan, talentanya bagus, banyak hal yang dia, kalau dia bisa membicarakan Injil itu jauh lebih ini lagi ya, maksimal saya pikir hidupnya. Nah, kenapa sampai jatuh di pemahaman seperti itu, contoh? Padahal kan seperti David Livingstone kan dia memegang firman Tuhan yang pergi untuk jadikan semua bangsa murid. Nah, kenapa masih ada orang Kristen, banyak juga orang Kristen yang pemahamannya seperti itu, mengkotak-kotakan. Kita itu penting perilaku. Padahal kalau saya pikir-pikir, kapan kita bisa benar beresnya begitu loh, contoh. Tunggu, dia katakan, Bapak itu mengatakan, kalau kita sudah beres, baru kita bisa menyaksikan itu. Orang tuh akan melihat perbuatan kita. Jadi saya pikir dia gagal paham atau gereja kurang membina atau apa, saya bingung aja seperti itu. Nah, bagaimana pendapat contoh? Oh, ya.
Kalau menurut saya sih saya pribadi melihat itu dia sudah nyaman, antara nyaman dan takut gitu, dan bingung gitu. Maksudnya kayak, dia berpikir bahwa, "Udahlah yang penting saya dan keluarga saya sudah selamat." Ya itu kan satu hal Itu yang yang, disampaikan dia juga seperti itu. iya, jadi itu yang zona nyaman untuk dia aja gitu. Sedangkan Tuhan kan memerintahkan untuk pergi memberitakan Injil. Misalnya kita lihat contohnya David Livingstone, memang ada juga bagian dari dirinya yang jadi teladan gitu. Maksudnya ada yang dia tidak bisa gapai dan orang melihat dia sebagai teladan, tapi dia bukan hanya itu, dia tetap memberitakan gitu. Dia tetap memberitakan tentang Kristus. Cuman untuk orang percaya, ya orang melihat hidupnya. Dan orang melihat hidupnya, akhirnya orang percaya dengan kata-katanya gitu, tentang apa Injil yang dia beritakan. Nah, kalau misalnya hanya dengan kata-kata saja, jadinya kan maksudnya bukan kata-kata, hanya dengan perilaku saja, jatuhnya kan ya kayak hidup baik aja gitu. Maksudnya hidup baik kan semua orang bisa. Hidup benar, tolong orang, sana sini kan semua orang bisa. Nah, bedanya kita dengan orang-orang lain adalah kita harus jadi pemberita. Jadi memberitakan Injil itu harus disampaikan. Nah, akan disupport dengan teladan hidup kita gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya itu zona nyaman sih, dan dia tidak mengerti, berarti dia tidak mengerti tentang yang Tuhan Yesus perintahkan untuk memberitakan gitu. Memberitakan itu menyampaikan, benar-benar memberitahu tentang Yesus tuh siapa. Kayak gitu sih, mungkin yang saya katakan, atau mungkin ada tambahan yang lain. Saya juga mau ini ya contoh. Ya. Kalau saya ke beberapa gereja banyak, saya suka memperhatikan warta gereja ya yang lalu sebelum pandemi ya, ke berbagai gereja saya lihat kas-kas untuk misi juga minim, tapi kas untuk hal lain budgetnya itu luar biasa begitu juga. Itu yang saya miris ya tatkala memperhatikan di warta-warta itu seperti itu. Dan apa ya, pemahaman banyak juga karena suami ke berbagai gereja suka men-sharingkan tentang apa ya pentingnya memberitakan Injil, tapi banyak gereja yang sudah seperti tadi contoh ngomong mungkin zona nyaman atau apa, mereka tuh sudah puas dengan apa jumlah jemaat yang sudah besar banyak, apalagi berdasarkan angka kelahiran anak beranak ya seperti itu. Mereka pikir mereka tidak memberitakan Injil pun mereka sudah banyak jemaatnya. Nah, seperti itu yang saya dengar ya, saya sering duduk di samping mendengarkan itu. Kesalahan itu di mana seperti itu juga contoh yang saya tuh miris ya melihat hal itu. Dan banyak juga mereka berpandangan bahwa pekerjaan pengabaran Injil itu tugas tim PI seperti itu. Saya yang penting saya sudah liturgi, saya sudah melakukan pelayanan ini menyambut tamu atau apa, saya sudah cukup seperti itu. Tapi begitu berbicara tentang Injil itu, mereka menyerahkan kepada orang yang memang di bidang itu. Nah, pemahaman-pemahaman itu tidak semua gereja, tapi banyak gereja yang konsepnya seperti itu contoh. Iya. Jadi bagaimana kita, kalau suami saya sih terus menjelaskan, tetapi kalau saya kadang-kadang saya pikir kenapa ya hal itu bukan orang jemaat awam yang memiliki pemahaman itu contoh, tapi orang yang duduk di posisi-posisi pengurus atau level-level yang lebih tinggi seperti itu. Nah, seperti contoh malam ini juga suami saya kan mendampingi satu pelatihan. Dia ajak seorang rektor. Rektor tuh hamba Tuhan juga, rektor sekolah teologi ya. Nah, dia janji oke ikut. Tetapi tadi waktu diajak join dia bilang, oh sorry saya ada ucapan syukur keluarga yang mengundang seperti itu. Dengan gampang dia melalaikan janji yang sudah diinikan demi makan-makan ya. Kalau Anda petik ya, saya tangkap seperti itu. Nah, padahal seorang rektor, seorang hamba Tuhan, itu yang saya tuh miris gitu loh. Contoh, yaitu saya mengatakan ini semua ini apa ya, salahnya itu di mana seperti itu gitu loh contoh. Padahal kita kan didorong untuk melakukan, saya percaya gereja mendorong 2 kali minggu ini kan menceritakan tentang missionary, pastinya gereja kepingin kita jadi jemaat yang bermisi. Tapi melihat situasi sekitar ini membuat apa ya contoh, itu yang saya itu miris hati, bingung juga kadang-kadang hati itu tidak sejahtera melihat kondisi itu. Nah, bagaimana
kita menyikapin itu semua, contoh. Itu yang saya mau. Oke. Yang pasti yang tadi sih, maksudnya yang saya bilang, karena ada dosa ya, gimana ya, dosa ada dalam hati, zona nyaman, maksudnya merasa tidak enak, jadi ya udah, yang penting saya itu. Nah, gimana kita menyikapinya, susah sih ya, maksudnya susah kalau tidak dari dalam diri gitu. Maksudnya, kalaupun gereja berkoar-koar, ataupun semua dikatakan, tapi kalau orang itu, pribadi itu tidak ada, dalam dirinya tuh nggak ada ya, susah sih, karena kayak misionaris-misionaris yang kita pelajari ini, mereka pun kan bukan kayak Leah Livingstone, dia tidak benar-benar sekolah teologi gitu, dia malah sekolah medis gitu. Jadi kayak dia orang awam biasa, tapi dia punya hati. Saya sih melihatnya menanggapi orang-orang seperti itu, ya kita peringatkan aja. Tapi kalau dia tidak mau juga, ya kalau hatinya sudah membatu tuh gimana ya? Maksudnya agak sulit sih. Dan ini pergumulan yang besar sih ya. Kalau saya sharing sedikit ya. Saya pernah berbicara dengan orang Eropa lah, dia orang Kristen Eropa gitu. Kan kita tahu bersama, Eropa tuh sudah hilang gitu. Padahal dulu misionaris-misionaris itu lahir di sana gitu. Kita bisa percaya, nenek moyang kita bisa percaya Kristus karena nenek moyang mereka, tapi sekarang mereka yang hilang gitu. Jadi kayak ada satu ada sesuatu yang hilang yang memang ya karena dosa, karena kenikmatan dunia, karena sudah nyaman, dia itu susah gitu. Jadi tuh orang-orang Eropa saat ini yang Kristen yang benar-benar anak Tuhan, mereka bergumul gitu dengan wilayah mereka sendiri gitu. Malah mereka minta misionaris dari Asia. Jadi itu putaran-putaran yang memang kayak gitu kok. Dan saya rasa kalau memang tidak dari dalam diri sendiri, panggilan dari dalam diri, menyadari itu ya susah sih. Berarti dia belum benar-benar bertobat gitu, hanya sekedar KTP jatuhnya. Jadi ya tugas kita hanya memberitahu dia, orang itu untuk pergi memberitakan. Kalau dia nggak mau, ya urusan dia sama Tuhan, udah susah lagi. Apalagi kalau gereja udah berkoar-koar, tapi tidak juga pergi. Nah, itu kayak gitu sih, yang saya bisa inikan. Jadi imannya seperti apa tadi contoh bilang? KTP saja seperti itu? Iya, jadinya maksudnya tidak benar-benar memahami itu, tidak ada dasar yang kokoh. Karena kalau orang yang sudah punya dasar yang benar dan kokoh, pasti tuh membara gitu. Ya meskipun redup dikit-dikit ya, tapi nggak redup mati. Paling lelah karena ya fisik kita aja, tapi jiwanya tuh enggak. Apinya tuh nggak akan mati. Apalagi kalau dia punya relasi terus dengan Tuhan kan. Kobaran api yang berelasi dengan Tuhan itu membuat dia untuk terus memberitakan Injil. Tapi contoh kalau kita bicara KTP, mereka itu level seperti saya katakan tadi, jabatan mereka kan bukan ecek-ecek gitu loh contoh. Nah, saya itu jadi, kan tidak jaminan, Maksudnya kayak orang Saduki Farisi lah, kalau kita pengen ngomong kasar ya, maksudnya Saduki Farisi kan mereka punya orang-orang yang duduk di orang-orang yang mengerti firman Tuhan dan segala macam. Tapi ternyata mereka tidak ada relasi dengan Tuhan gitu. Jadi saya rasa tidak ada jaminan sih seorang yang duduk pemimpin, entah itu sekalipun hamba Tuhan, tidak ada jaminan kalau dia benar-benar punya pemahaman yang tepat. Begitu sih. Jadi tetap masih ada sih Saduki Farisi, maksudnya istilah kasarnya kayak gitulah. Orang-orang yang mengerti banyak tapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau, kayak gitu. Musa, saya mau dengar suara Musa dong. Silakan Musa. Bagaimana Musa? Saya mau minta Iya, semua ini kan memberikan kepada kita sebuah realita mirisnya gereja. Jadi ya memang kita satu sisi kita tidak kaget, tapi satu sisi juga kaget. Kita tidak kaget ya inilah realitanya bahwa gereja sudah tidak lagi menempatkan Injil sebagai pusat pelayanan. Dan ini menjadi tantangan kita untuk terus menyerukan begitu. Benar yang dikatakan contoh Elsa tadi ya, tidak jamin rektor, pendeta yang sudah pelayanan puluhan tahun, tidak jamin bahwa membuat gerejanya itu berpusat pada Injil, tidak jamin semuanya. Bahkan orang yang C. Agustina ceritakan, saya juga kenal orangnya itu, sudah senior, pelayanan luar biasa, nyanyinya bagus, mantep lah gitu ya. Saya punya pemahaman tidak perlu beritakan, yang penting teladan hidup, itu juga miris ya. Jadi sebenarnya kembali pada gereja, sedalam apakah penekanan pada Injil. Kalau gereja cuma menekankan kebaikan, cuma menekankan pelayanan,
tapi tidak menekankan Injil, ya hasilnya akan seperti itu. Hanya menekankan sosial, hanya menekankan yang lain. Dan memang kalau kita boleh sadari, kalau mungkin kita boleh adakan survei, saya kok yakin ya, mungkin mayoritas gereja itu memang tidak menempatkan Injil sebagai pusat dalam pelayanan. Ya. Sehingga kalau bisa dikatakan pelayanan apa yang paling dihindari, ya pemberitaan Injil. Orang gampang jadi terima tamu, orang gampang jadi liturgis, orang bisa jadi singers, main musik, paduan suara. Tapi untuk diajak misi, diajak penginjilan itu betapa sukarnya. Dan saya yakin memang itulah tantangan pelayanan kita, gitu ya. Jadi kalau kita masih bisa berjuang terus untuk menjadikan Injil sebagai pusat hidup, ya meskipun di sekitar kita banyak yang belum menyadari bagian itu menjadi tantangan kita. Ya kita mungkin tidak usah bicara di luar kita, di dalam kita sendiri pun kita masih perlu terus menggaungkan. Bahkan gereja kita yang terus menggelorakan, mendorong, itu kita masih perlu banyak lagi penuai yang perlu dibangkitkan lagi. Jadi memang pentingnya mimbar lah di sana untuk kembali mensoundingkan, mengkhotbahkan bahwa penginjilan ini bukan sekedar sebuah teladan hidup, bukan karunia, bukan pilihan, tapi panggilan. Nah, saya pikir ke orang-orang yang berpikir tidak terlalu punya beban penginjilan, yang tidak punya beban untuk membawa orang kepada Tuhan, bisa saja mereka sudah teracuni ya karena itu. Karena bahkan saya pernah mendengar juga di beberapa khotbah ya, atau di beberapa tulisan dituliskan bahwa penginjilan itu karunia. Gitu. Nah, celakanya kalau orang mengaminkan ini, oh karuniaku bukan penginjilan kok. Lalu mereka merasa nyaman dan merasa tidak berdosa kalau mereka tidak beritakan Injil, karena mereka merasa, aku sudah liturgis kok itu karuniaku. Aku sudah paduan suara kok itu karuniaku. Aku sudah ikut pembusukan kok itu karuniaku. Nah, celakanya kan di situ. Nah, ternyata gereja sendiri bisa mengkhotbahkan yang sangat salah tentang penginjilan. Teologi penginjilannya salah, konsep penginjilannya salah, dan itu benar-benar bisa meracuni jemaat. Sehingga memang ketika tidak memberitakan Injil, tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa bersalah. Gitu. Ya karena tadi mungkin dengar ya, oh penginjilan ya karunia ya, aku tidak punya karunia, tidak apa-apa. Nah, itu kan satu pemahaman yang keliru. Jadi penting lah untuk kita menjadi tantangan kita bahwa kalau kita masih diberikan anugerah Tuhan dengan konsep yang benar, penginjilan itu panggilan kita, siapapun kita, dan itu mesti berupa sebuah pernyataan, proklamasi Injil, bukan sekedar keteladanan, meskipun keteladanan penting ya, bukan tidak penting, tapi berita Injil adalah pemberitaan gitu, tidak bisa digantikan dengan keteladanan. Nah itu perlu disoundingkan. Dan saya juga menyiapkan materi ini ya, tidak kebetulan ya, Jago sedang sampaikan ini. Materi nanti kan saya dipercayakan untuk bawain webinar di EE Indonesia itu. Saya akan membahas ini memang juga, membahas bagaimana sih gereja bermisi, termasuk menyinggung dosa-dosa gereja tentang penginjilan. Ya salah satunya bagian-bagian ini. Ya ini tantangan kita. Dan ini terjadi di banyak gereja, mayoritas seperti itu. Nah ini menjadi tantangan kita ya, kita yang sudah cukup bergelora, kita perlu terus untuk menyebarkan api di dalam gereja kita, sehingga juga kita bisa menjadi berkat lah. Ya. Ini tentang pengertian, ini juga tentang bagaimana bisa memahami kebenaran firman Tuhan secara benar ya. Ya kita doalah supaya pendeta-pendeta, rektor-rektor itu benar-benar dapat anugerah Tuhan, dibukakan pengertiannya, bisa memandang Injil sebagaimana yang seharusnya begitu, dan tidak teracuni dengan banyaknya pengertian-pengertian yang salah tentang Injil itu sendiri. Itu sedikit tambahan saja ya. Terima kasih Musa. Oke, baik. Apakah ada lagi? Oke, biarlah seperti yang tadi sudah dikatakan ya, kita boleh terus punya api yang bergelora untuk memberitakan Injil, api yang membara untuk memberitakan Injil seperti
tokoh hari ini David Livingstone yang segala sesuatu dia lakukan. Yang penting Injil tersampaikan. Jika tidak ada lagi, saya akan tutup dalam doa. Oke, baik. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita juga kita berdoa untuk hati, pertama-tama hati kita masing-masing. Biarlah Tuhan boleh terus menjaga semangat setiap kita untuk menjadi pemberita Injil. Bukan hanya menjadi seorang yang Kristen berdasarkan karakter saja, tapi kita boleh menjadi pemberita Injil. Kemudian yang kedua, kita doakan juga untuk orang-orang yang mungkin yang saat ini di sekitar kita yang sedang mundur atau yang sedang tidak mau memberitakan Injil atau bahkan menganggap itu tidak penting. Kita doakan juga untuk mereka agar mereka juga boleh menyadari betapa ini panggilan amanat agung yang Kristus berikan untuk setiap kita yang sudah ditebus olehnya. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya akan memimpin di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang begitu luar biasa, Engkau Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk para tokoh-tokoh misionaris yang boleh menjadi pelajaran, peringatan, juga penolong bagi kami untuk terus mengingat bahwa pemberitaan Injil ini adalah satu pekerjaan yang tidak akan pernah berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Maka itu Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan, kami orang-orang yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kami sering mungkin Tuhan merasa ragu, kami takut, kami merasa tidak mampu, kami merasa ini bukan tugas kami. Tuhan ampunilah kami jika ini ada dalam hati kami secara pribadi. Ampunilah kami Tuhan jika hal ini lebih memenuhi hati kami dibandingkan panggilan yang Tuhan berikan. Maka itu Tuhan kami mohon biarlah api Injil itu terus menyala di hati kami. Api Injil untuk menjadi pemberita-pemberita Injil di lingkungan tempat kami berada, di tempat di mana Tuhan mengutus kami, itu boleh kami beritakan dengan lantang Tuhan. Kami boleh memberitakan itu keluar dari mulut kami bahwa Engkau adalah Yesus Juru Selamat itu. Sehingga orang yang mendengarnya, mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hati kami ini, hati kami yang penuh kelemahan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk mereka, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, baik mereka yang dulunya giat melayani Tuhan, memberitakan Injil, tapi sekarang mungkin mundur, atau untuk mereka yang bahkan belum pernah sama sekali memberitakan Injil, atau menganggap itu bukan tugas mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk mereka. Tuhan, kami mau berdoa, Tuhan, ada banyak orang yang harus mendengar tentang Injil, tapi Engkau sendiri mengatakan bahwa pekerja sedikit. Maka itu Tuhan, kami mohon biarlah orang-orang ini, orang-orang yang mundur, orang-orang yang tidak mau atau segala macam, mereka boleh digerakkan hatinya oleh Kristus, oleh Engkau sendiri Tuhan. Mereka boleh digerakkan oleh belas kasihan, mereka boleh benar-benar menghidupi Injil itu, sehingga mereka siap untuk pergi diutus menjadi pemberita Injil. Kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang menyediakan. Engkau bukan hanya menyediakan ladang pelayanan, tetapi Engkau juga menyediakan orang-orang yang bekerja di ladang itu. Maka itu kami berdoa untuk orang-orang itu, biarlah mereka juga bersama-sama dengan kami boleh terus giat dalam pemberitaan Injil ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah yang hidup. Saat ini kami akan mengakhiri persekutuan doa dan kelas pembinaan iman kami ini juga, biarlah kami boleh beristirahat dengan nyenyak pada malam hari ini dan bangun kembali di esok hari dengan segar. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.